Ya, harapan saya selaku pribadi dan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara ya, untuk pemilu 2024 ini kami sangat berharap kemudian ada kerja bersama. Kerja bersama itu maksudnya adalah kerja bagaimana kemudian mensukseskan pemilu 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ama Adi di Ama Adi Channel, salah satu channel di Lombok Utara yang satu-satunya itu membuat channel podcast. Dan alhamdulillah kita hari ini kembali membuat podcast, menyambung podcast sebelumnya. Nah, tamu saya hari ini adalah, kebetulan ini kan sedang panas-panasnya tahapan pemilu, maka kami mengundang tamu kehormatan kita hari ini, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, yaitu Bapak Adi Purmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Bagaimana kabar Pak Ketua yang gagah? Nah, ini kan tahapan ini sudah mulai nih Pak Ketua, pemilu tahun 2024 ini sedang berjalan. Nah, kita mau ngulik-ngulik tentang apa sih peran Bawaslu di dalam pemilu 2024 ini. Nah, saya mau bertanya dari yang kecil-kecil dulu ini. Apa sih tahapan-tahapan yang sedang berjalan di pemilu 2024 sekarang ini, Pak Ketua? Silakan. Terima kasih Ama Adi atas undangannya di podcast Ama Adi ini. Alhamdulillah kami bisa mensosialisasikan tentang pengawasan yang kami lakukan di tahapan pemilu 2024 ini. Seperti yang Ama Adi tanyakan tadi, tahapan kita sekarang ini pada posisi tahapan pendaftaran calon DPR provinsi, DPR kabupaten yang sudah mulai bergulir dari tanggal 1 Mei sampai nantinya pada tanggal 14. Tetapi memang dari pengawasan kami selama ini sampai dengan hari sekarang itu belum ada partai politik yang datang melakukan pendaftaran. Tapi kalau yang datang konsultasi itu banyak, Amadi. Jadi sekarang ini memang tahapannya di lain sisi pendaftaran bakal calon anggota DPR kabupaten juga bersamaan dengan DPSHP. DPSHP itu adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang oleh KPU kemarin itu sudah melakukan penempelan pasca ditetapkan DPR dan ditempelkan di masing-masing TPS. Dan itu kami meminta kepada pengawas kami untuk melakukan pengawasan atau identifikasi terhadap BNBA yang kemudian sudah diberikan kepada kami di Bawaslu untuk kemudian dicari kegandaan, apakah kemudian ada yang meninggal, itu dengan akan rekomendasikan dan lain sebagainya. Nah, sebelum tahapan DPS dan tahapan pencalonan ini ada tahapan pendaftaran partai politik yang alhamdulillah sudah selesai dan sudah ada 18 partai politik nasional yang akan nantinya berkompetisi atau menjadi peserta pemilu 2024 ini. Dan selanjutnya tahapan-tahapan selanjutnya akan bergulir sesuai dengan PKPU yang sudah ada yang dikeluarkan oleh KPU. Seperti itu, Ama Adi. Oh, berarti sekarang ini ada proses pendaftaran calon DPR ya Pak Ketua ya. Nah, kan Pak Ketua tadi bilang bahwa sebelum proses tahapan pendaftaran ini ada tahapan-tahapan lain sebelumnya, yaitu mulai dari pendaftaran partai politik, terus kemudian tadi Pak Ketua bilang dilakukan pengawasan melekat untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Terus kemudian Pak Ketua juga menyampaikan tadi itu adalah ada pengawasan daftar pemilih yang kemudian katanya pengawas desa Pak Ketua itu melakukan pengawasan secara melekat terhadap pantarlih yang datang ke rumah. Kira-kira berapa sih jumlah DPS kita di Kabupaten Lombok Utara ini Pak Ketua? Terus kemudian berapa sih
daerah pemilihan atau dapil yang katanya ada perubahan dari tahun pemilu sebelumnya di 2019 itu ada 3 dapil dan sekarang katanya 5 dapil. Ini bagaimana nih Pak Ketua? Daftar pemilih yang ada di Kabupaten Lombok Utara, Ahmadi, bisa kami informasikan bahwa jumlah keseluruhannya itu adalah 184.011 wajib pilih, yang dimana kemudian jumlah pemilih laki-lakinya itu berjumlah 90.946 dan jumlah yang perempuan kalau tidak salah itu sekitar 93.065 orang. Nah, ini hasil ini diperoleh dari hasil pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pemutahiran daftar pemilih yang yang direkrut oleh KPU, dan itu kita awasi mulai dia melakukan pencoklitan turun ke lapangan ke masing-masing rumah warga untuk kita mengetahui. Nah, pengawasan kita ini pengawasan melekat, Ahmadi. Pengawasan yang langsung pengawas desa kami itu melakukan pengawasan di seluruh TPS yang ada. Memang kuantitas kami di desa ini kan satu desa satu pengawas desa, tetapi kita maksimalkan pelaksanaan pengawasan melekat itu di satu TPS, terus kemudian kita melakukan uji petik di TPS-TPS yang ada di masing-masing dusun atau di masing-masing desa tersebut. Nah, sekarang kita di Kabupaten Lombok Utara ini memiliki 5 daftar daerah pemilihan yang terdiri, yang kalau dulunya itu ada 3 dapil, yaitu dapil Pemenang Tanjung itu dapil 1, terus kemudian Gangge Kayangan dapil 2, dan Bayan sendiri itu dapil 3. Tetapi karena dengan adanya perubahan dari usulan masyarakat, dari usulan partai politik kemarin itu menginginkan 5 dapil, sehingga kemudian ditetapkan akhirnya kemudian KLU menjadi 5 dapil. Lombok Utara 1 itu dapil Tanjung yang jumlah kursinya yang akan direbutkan itu adalah 7 kursi. Terus kemudian Lombok Utara 2 itu adalah Kecamatan Gangga yaitu 6 kursi. Terus kemudian Lombok Utara 3 itu Kayangan 6 kursi juga. Lombok Utara 4 itu 6 kursi juga di Kecamatan Bayan, dan terakhir Lombok Utara 5 itu adalah Kecamatan Pemenang yang paling sedikit jumlah kursinya yaitu 5 kursi, sehingga total kursi yang akan diperebutkan di Kabupaten Lombok Utara itu sebanyak 30 kursi itu, Ahmadi. Oh, seperti itu jadinya Pak Ketua ya, bahwa awalnya 3 dapil terus sekarang menjadi 5 dapil. Jadi masing-masing kecamatan itu memiliki dapil sendiri-sendiri, tetapi kursinya tetap 30 ya untuk Kabupaten Lombok Utara. Nah, ini selanjutnya nih Pak Ketua. Katanya sih ada banyak hasil DPHP yang berubah menjadi DPS kan. Nah, terus kemudian nanti dia akan ditempelkan DPS tersebut di masing-masing TPS atau di masing-masing dusun itu atau seperti apa itu Pak Ketua. Dan pertanyaan selanjutnya itu adalah apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini dalam seluruh tahapan yang ada itu Pak Ketua? Mungkin bisa kami diceritakan supaya halayak masyarakat Kabupaten Lombok Utara itu mengetahui ini Pak Ketua tentang apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Utara ini. Iya, DPHP itu banyak yang berubah setelah sampai kemudian penetapan DPS sama. Nah, di DPS itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu jumlahnya semuanya itu keseluruhan itu adalah 184.011 wajib pilih. Tetapi di dalam pelaksanaan penempelan DPS di masing-masing RT, kami melakukan pengawasan, melakukan meminta kepada masing-masing PKD itu untuk melakukan pengawasan terhadap itu. Apakah kemudian hasil di DPHP atau hasil di DPS itu nanti akan ada perubahan-perubahan di saat pelaksanaan DPSHP. Nah, DPSHP ini, daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini akan dilaksanakan plenonya atau rekapitulasinya di tingkat desa itu mulai tanggal 7 Mei ini. Dilanjutkan berjenjang sampai ke kecamatan, terus kemudian ke tingkat kabupaten, dan nanti itu akan menjadi hasil akhir dari daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu? Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat atau masyarakat Kabupaten Lombok Utara mengetahui.
apa yang dilakukan Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan di seluruh tahapan yang ada, bukan kemudian pada saat hari H melecoknya itu saja, Madi, bukan. Tetapi pelaksanaan pengawasan itu dimulai dari pelaksanaan awal sampai dengan pelaksanaan akhirnya di rekapitulasi di tingkat kabupaten nantinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu pengawasan pertama itu adalah pendaftaran partai politik, kita mengawasi KSB-nya, ketua, sekretaris bendahara, anggotanya, terus kemudian kantornya, dan lain sebagainya itu pada saat pendaftaran partai politik. Terus kemudian kita mengawasi Pantarli, terus sekarang kita mengawasi pendaftaran calon DPR kabupaten, dan nantinya kita akan melakukan pengawasan-pengawasan yang lainnya. Nah, selanjutnya memang di sini ini yang menjadi persoalan. Di tahapan pencalonan ini kita sudah melakukan silaturahmi, melakukan pertemuan dengan teman-teman KPU sampai kita menghimbau secara langsung berkaitan dengan apa saja yang harus dilakukan oleh KPU di dalam menerima pendaftaran partai politik ini. Yang pertama, selain kemudian kita secara langsung menyampaikan himbauan, kami juga menyampaikan secara tertulis himbauan baik kepada KPU, kepada partai politik juga, untuk kemudian itu bisa menjadi dasar atau menjadi bagian dari teman-teman partai politik untuk mematuhi aturan perundang-undangan yang ada. Nah, sekarang ini tahapan itu kemudian sedang berjalan dan harapan kami itu bisa dilaksanakan. Nah, soal kepala desa itu katanya ya, terus kemudian ada kepala kewilayahan, atau kemudian ada ASN atau TNI Polri yang mau mencalonkan diri. Ini yang kita himbau, Madi. Ini yang kita himbau untuk kemudian jangan sampai kemudian dalam pelaksanaan proses itu ada sengketa yang muncul. Ya, misalnya sengketa antara peserta dengan penyelenggara, atau kemudian dengan peserta dengan peserta. Karena kita sudah menyampaikan kepada KPU itu untuk mengantisipasi soal-soal sengketa tersebut. Misalnya mungkin ada Partai Demokrat dewannya yang pindah ke Perindo kah, atau yang pindah ke PKN kah, atau yang Partai PAN yang pindah ke ke Umat, atau kemudian yang yang PKS pindah ke Gelora. Nah, ini kemungkinan ini yang kita diskusikan, yang kita sampaikan kepada KPU untuk sebagai antisipasi KPU itu di dalam melakukan penerimaan pendaftaran. Seperti itu, Amadi. Oh, jadi pekerjaannya Bawaslu itu sangat luas ya, sangat banyak ya. Jadi tidak hanya mengawasi di saat pencoblosan saja, atau katanya Pak Ketua barusan itu melecok ya. Jadi seluruh tahapan itu diawasi oleh Bawaslu ya, Pak Ketua ya. Terus kemudian berapa sih berapa sih jumlah dari pengawas pemilu yang ada di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara? Ini bisa diterangkan, soalnya kemudian kalau kita lihat ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan ini yang bisa tidak di backup secara keseluruhan pengawasan ini oleh Bawaslu. Terus kemudian ini ada informasi yang kami dapatkan ini, Pak Ketua, berkaitan dengan memang adanya keributan atau apalah namanya, ini berkaitan dengan banyak yang menyampaikan informasi bahwa dewan-dewan ini belum berani memasang baliho, memasang poster ini karena masih kebingungan dengan sistem pemilu katanya. Yang katanya ada yang bilang sistem pemilu tertutup dan terbuka ini, Pak Ketua. Nah, itu nanti bisa dijelaskan, lalu apa sih bedanya pemilu tertutup dan terbuka ini, Pak Ketua, serta kira-kira ini menurut Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mana sih enak dari dua sistem ini. Lalu saya kepingin kemudian nantinya Pak Ketua bisa menyampaikan harapan Pak Ketua selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara ini di dalam pelaksanaan tahapan atau proses tahapan pemilu yang sudah dan sedang berjalan sampai nantinya di tanggal 14 Februari itu adalah hari akhir atau hari di mana
masyarakat atau wajib pilih itu melakukan pencoblosan. Mungkin bisa dijawab satu persatu pertanyaan tadi Pak Ketua untuk bisa memberikan pencerahan atau memberikan informasi kepada masyarakat kita di Kabupaten Lombok Utara ini untuk mereka mengetahui dan bagaimana sih peran juga mereka di dalam tahapan pemilu ini, apa saja peran masyarakat kita, apa peran partai politik dan lain sebagainya. Silakan Madi. Ya, jumlah pengawas pemilu ya bisa kami sampaikan nama Adi. Kami di Kabupaten Lombok Utara itu ada 3 komisionernya. Saya sendiri dan 2 sahabat saya, yaitu nanti dia akan dibagi per divisi. Saya divisi sumber daya manusia dan organisasi, terus kemudian ada namanya Pak Denny Hartawan yang menjadi kodim penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan ada sahabat kami Pak Muhyiddin SPD yang menjadi koordinator hukum pencegahan dan hubungan masyarakat atau humas. Nah, ini kami bertiga di kabupaten. Terus kemudian ada di kecamatan namanya Panwascam. Itu ada 3 orang juga yang divisinya juga dibagi sama seperti di kabupaten. Ini enaknya kalau 3 di kabupaten, 3 di di kecamatan. Berbeda lagi dengan ada kabupaten kota yang kemudian jumlah komisionernya ada 5 karena jumlah penduduknya itu lebih dari 500. Nah, kalau 500 ke bawah itu 3 jumlah komisionernya Mas Adi. Lalu informasi yang beredar berkaitan dengan keresahan yang seperti Adi sampaikan tadi itu adalah apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, ini memang banyak pemberitaan yang kemudian menginformasikan, dan malah banyak di grup-grup WA yang saya lihat itu men-searching terus kemudian membagikan, katanya ini tertutup, katanya ini terbuka. Iya. Kita akan menunggu hasil sidang di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Tetapi kami ya di Bawaslu itu mau dia terbuka, mau dia tertutup, tetap kami akan melakukan pengawasan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Nah, ini tugas kami. Nah, kalau kemudian kami ditanya misalnya pasti Bawaslu tahu pasti dia apakah tertutup apa tidak. Nah, kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui soal itu sama Adi. Apakah dia terbuka tertutup, tapi kami juga menunggu informasi atau menunggu putusan yang ingkrah dari MK nanti seperti apa. Kalau bicara mana yang enak dan tidak enak ya semua sama saja itu. Katanya orang sih banyak yang bilang kalau tertutup pengawas pemilu itu santai pekerjaannya karena tidak ada kompetisi di internal partai, tidak ada banyak money politik dan sebagainya. Sama saja. Ini kita sudah lakoni ini pengawasan ini mulai dari tertutup terus kemudian terbuka di tahun-tahun pemilu sebelumnya, dan itu kita melakoni sesuai dengan aturan perundang-undangan yang memerintahkan kami untuk melakukan pengawasan. Nah, apakah kemudian pengawasannya itu secara melekat di setiap tahapan atau seperti apa, itu kami lakukan seperti itu. Ya, harapan saya selaku pribadi dan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara ya, untuk pemilu 2024 ini kami sangat berharap kemudian ada kerja bersama. Kerja bersama itu maksudnya adalah kerja bagaimana kemudian mensukseskan pemilu 2024 ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, Mas. Misalnya peserta pemilu ini laksanakan aturan yang ada, jangan melakukan hal-hal yang di luar dari aturan perundang-undangan kalau kemudian kita mau mensukseskan pemilu ini. Begitu juga dengan masyarakat kita. Jangan kemudian dia melakoni hal-hal yang dilarang di dalam aturan perundang-undangan di pemilu ini, Amadi. Misalnya ada yang kemudian mungkin meminta uang baru dia memilih, atau kemudian sebaliknya calon-calon peserta pemilu yang mungkin ini tanda kutip ini memberikan uang untuk dengan maksud ini dan sebagainya. Nah, ini harapan-harapan kami peserta pemilu, masyarakat, dan baik dia ASN, pemuda-pemudi di Kabupaten Lombok Utara ini kita bersama-sama
bersama-sama kita melakukan pengawasan untuk bagaimana menciptakan demokratisasi yang baik di Kabupaten Lombok Utara ini dalam pemilu 2024 ini. Nah, harapan ini tentunya saya sangat berterima kasih dengan Ama Adi dengan mengundang kami, dan harapan kami EP juga bisa mengundang divisi lain yang sesuai dengan voksinya untuk berbicara secara lebih spesifik berkaitan dengan pengawasan. Pun juga bisa mengundang Ketua KPU Ama Adi untuk bisa menanyakan apa saja yang dilakukan atau tahapan-tahapan apa saja yang dan seperti apa tahapan pemilu yang akan berjalan di Kabupaten Lombok Utara. Itu harapan terbesar kami di Bawaslu. Mari kita bersama-sama, ayo awasi bersama, seperti tagline kami itu, ayo awasi bersama. Terus kemudian jangan sampai ada ketika mengetahui pelanggaran, dugaan pelanggaran yang ada, itu laporkan ke Bawaslu, jangan takut. Nanti itu akan diproses kalau kemudian benar ada pembuktian dari pelanggaran-pelanggaran yang EP Pada ketahui di lingkungan EP masing-masing. Karena apa? Kami butuh EP Pada untuk kemudian EP bisa menyampaikan dengan kuantitas kami yang sedikit, kebutuhan kami dengan masyarakat itu sangat-sangat penting sekali, dan kerjasama EP Pada itu sangat kami butuhkan. Dari lain sisi, EP juga harus ikut mengawasi seluruh tahapan. Jangan mengawasi pada saat pencoblosan, tapi seluruh tahapan itu harus kita sama-sama awasi. Jangan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu karena kuantitas Bawaslu. Tetapi kita bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi di Kabupaten Lombok Utara. Seperti itu Ama Adi. Terima kasih. Terima kasih atas informasi-informasi yang EP sampaikan Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara yang sudah menyampaikan informasi-informasi atau mensosialisasikan apa sih peran dari Bawaslu tersebut. Ternyata peran Bawaslu di dalam pemilu 2024 itu sangat luas sekali. Dia mengawasi seluruh tahapan, mengawasi seluruh elemen masyarakat, dan sudah menceritakan tentang berapa jumlah dapil, terus kemudian berapa jumlah pemilih, dan sampai kemudian harapan dari Ketua Bawaslu sudah disampaikan tadi. Nah, sebagai penutup, kami berharap kemudian para pemirsa Ama Adi Channel untuk bisa melakoni apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu itu, yaitu bersama-sama dengan Bawaslu. Kita selaku masyarakat itu bersama dengan Bawaslu untuk mengawasi pemilu 2024 seperti tagline yang disampaikan oleh Pak Adi Purmanto tadi itu, ayo awasi bersama. Nah, demikian podcast hari ini. Jangan lupa subscribe channel Ama Adi Channel, jangan lupa like dan ditonton sampai selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.